Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Aprilia Ibrahim dengan NIM 151420070. Saya mahasiswa dari kelas 3 CPGSD Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya telah baca tentang konsep dasar geografi. Yang pertama, pengertian geografi. Geografi berasal dari kata geografien. Geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya deskripsi atau gambaran. Jadi secara etimologi geografi dapat diartikan sebagai gambaran muka bumi. Ruang lingkup studi geografi meliputi yang pertama, keanekaragaman sumber daya alam. Yang kedua, gejala-gejala alam seperti tanah, air, udara, matahari, tumbuhan, hewan yang semuanya berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang ketiga, mengkaji kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan politik, kegiatan masyarakat, dan negara yang berkaitan dengan gejala keruangan dan kewilayahan. Konsep-konsep esensial geografi. Konsep adalah pemahaman dari kesimpulan atau hasil pengamatan yang diperoleh dari sekumpulan data yang mempunyai kesamaan ciri-ciri. Ada 10 konsep dalam geografi. Yang pertama, konsep lokasi. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Penentuan lokasi absolut di muka bumi ini dipakai sistem koordinat garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati bersama, dan derajatnya dihitung dari garis ekuator dan garis meridian yang melalui kota Greenwich untuk garis bujur. Yang kedua, konsep jarak. Jarak lurus adalah jarak yang diukur lurus dari satu titik ke titik yang lain. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Keterjangkauan tidak selalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih dari kondisi medan atau tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Yang keempat, konsep pola. Pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik fenomena alami maupun sosial budaya. Yang kelima, konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil dari pengangkatan maupun penurunan wilayah yang lazimnya disertai erosi dan sedimentasi hingga ada yang berbentuk pulau-pulau. Yang keenam, konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit, yang paling menguntungkan baik mengingat kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan fenomena atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Yang kedelapan, konsep interaksi atau interdependensi. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya-daya objek atau tempat satu dengan yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan apa yang ada di tempat lain. Yang kesembilan, konsep diferensiasi areal atau perbedaan keruangan. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat
atau wilayah mempunyai corak individualitas tersendiri sebagai suatu region yang berbeda antar tempat atau wilayah. Yang ke-10, konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di satu tempat atau ruang, baik menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial. Pendekatan geografi. Dalam geografi modern yang dikenal dengan geografi terpadu digunakan 3 pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut yaitu analisis keruangan, kelingkungan atau ekologi, dan kompleks wilayah. Yang pertama, pendekatan keruangan merupakan ciri khas ilmu geografi. Analisis dalam sudut pandang keruangan ini dibagi menjadi 3 aspek, yaitu pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional. Yang kedua, pendekatan kelingkungan berhubungan erat dengan pola hubungan aktivitas manusia terhadap alam beserta dampak yang ditimbulkannya. Yang ketiga, pendekatan kompleks kewilayahan merupakan pendekatan yang spesifik dan menekankan adanya hubungan antar wilayah. Contohnya adalah perdagangan antar negara timbul karena perbedaan kebutuhan antar negara dan komoditas. Yang keempat, prinsip korologi. Prinsip ini merupakan yang paling komprehensif karena merupakan perpaduan ketiga prinsip sebelumnya. Tiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip korologi dapat menunjukkan perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Contoh penggunaan prinsip ini misalnya untuk mengetahui masalah suhu udara, perlu penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan. Prinsip dalam geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan yang lain. Ada 4 prinsip dalam geografi. Yang pertama, prinsip persebaran atau distribusi, yang menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Prinsip ini bisa digunakan untuk mengungkapkan hubungan antar fenomena secara menyeluruh. Prinsip persebaran juga dipakai untuk memperkirakan keadaan mendatang. Contoh dari prinsip persebaran adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran potensi air, dan persebaran penduduk transmigran di Indonesia. Yang kedua, prinsip interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain di dalam suatu ruang. Hubungan yang saling terkait ini bisa terjadi antara fenomena fisik dan fenomena sosial. Prinsip ini dipakai untuk mengurai hubungan antara gejala-gejala dalam suatu ruang yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data maupun peta. Contoh dari prinsip deskripsi adalah penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. Aspek geografi.
Ada dua aspek utama yang dipelajari dalam geografi, yaitu yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik merupakan fenomena geosfer yang berhubungan dengan keadaan alamiah, keadaan bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, potensi muka bumi, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembahasan yang tadi saya jelaskan, yaitu yang pertama pengertian geografi, yang kedua ruang lingkup geografi, yang ketiga konsep-konsep geografi, yang keempat pendekatan geografi, yang kelima prinsip-prinsip geografi, dan yang terakhir aspek-aspek geografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.